Ya, balik lagi di konten bereaksi. Kali ini kita menonton film komedi. Ya, jadi setelah nonton film horor, ya kan? Horor, terus film Drama. drama-drama, setelah kita kebagian nonton film komedi. Hmm. Dari stand up comedian yang paling nggak jelas se-YouTube ya. Sekarang dia merambah layar lebar. Bersama Monty Tiwa, kita menonton film GJLS, Ibuku Ibu-Ibu. Seperti judulnya. Jadi ibuku ibu-ibu. Iya. Diperankan oleh ada Rigen sebagai Rigen. ada Hifzi sebagai Hifzi, Ada Rispo ya. sebagai Rispo, Terus ada Bucek sebagai bapaknya, ayahnya. ada Nadia Arina sebagai Feni. Feni dan lain-lain ya. Iya, betul. Ada Bella Cobra, Umay, ada Umay, special appearance ada ya. Prilly. Really? Banyak kayak di sini menceritakan tentang sebuah keluarga yang baru saja kehilangan ibunya. Ibunya baru saja meninggal. Iya. Gue tahu sih, habis inget foto ibunya anjir. Ya, jadi si ibu mereka tuh baru ada ya. Terus sedangkan si bapaknya ini punya kontrakan ya, punya kos-kosan ya. Sebelumnya mendiang ibunya nih yang mengurus. Dan akhirnya kebingungan lah. Banyak komplain segala macem. Dipanggil lah tuh 3 anaknya gitu kan. Yang hidupnya kerjaannya nggak jelas. yang kerjanya macam-macam. Si Hifji Penyanyi dangdut keliling. Yang dari satu panggung ke panggung lain gitu ya, berdua tuh sama pacarnya. Nah, terus si siapa? Rigen jadi pawang hujan. Dan Rispo yang paling nganggur ya, ada nganggur jadi online lagi. Judul, pinjol, kerjanya udah judi mesum lagi anjir. Jadi suatu ketika ada seseorang datang ya, Buat nawarin mau jadi kosan mau dibeli gitu ya, karena itu lokasinya strategis gitu. Seharga 8M. Ya anak-anaknya pasti tergiur dong ya, karena itu kan nominal yang gede dan kebetulan mereka tuh habis dapat musibah gitu loh. Musibah yang berbarengan ya. Iya, jadi kayak wah kesempatan nih gitu kan. Nah, tapi bapaknya musibahnya apa aja? tonton sendiri. Oh, Rispo udah ketahuan ya, jadi online tuh dikejar-kejar sama debt collector. Begini. Sama yang nggak ada lehernya. Tapi bapaknya nggak mau ngejual itu tanah karena dia bilang bapak mau nikah lagi. Iya. Karena nanti ada yang ngurusin kosannya gitu kan. Muncullah tuh si Feni ya. Iya. Feni yang umurnya lebih muda dari anak-anak 24 tahun. Iya. Kerja sebagai SPG rokok di klub gitu ya. Iya. Tapi dia bukan ibu-ibu. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan nanti dia juga jadi ibu-ibu. Aneh banget sih. Yang ceritanya adalah seperti itu ya. Mereka nggak mau dong, karena kalau misalkan nikah jadinya menggagalkan rencana mereka buat menyelesaikan masalah mereka gitu kan. Masalah mereka. Juga mereka berpikirnya kalau si Feni ini nyari duit bapaknya doang gitu, karena udah botan. Jadi sebenarnya gitu film komedi yang beneran sesuai judulnya ya. GJLS beneran nggak jelas ceritanya. Jadi kalau misalkan yang kalian expect-nya kayak alurnya atau nggak misalkan pendalam karakternya nggak ada sama sekali ya. Mungkin yang serius itu cuma bapaknya si Feni, pacarnya si Hifzi sama ada Lu Namanya juga. Ada Lu Namanya juga. Ada Lu Namanya sebagai teman SMA. Adik kelasnya bapaknya gitu. Itu doang yang serius kan. Sisanya tuh harusnya kan blooper yang ketawa-ketawa taruh di luar ya. Jadi abis kredit film tuh baru blooper. Ini bloopernya dimasukin ke dalam. Iya, aneh banget ya. Jadi tapi itu di awal sampai tengah nggak ada seperti itu. Cuman pas menjelang akhir baru muncul tuh yang adegan, maksudnya adegan potong terus ulang lagi potong sampai 3 kali tuh gitu. Terutama adegan di rumah sakit tuh yang ada Umaynya. Itu kan baru ya yang pertamanya di situ ya? Iya, maksudnya ketawa terus udah take lagi, kedua ketawa lagi gitu ya. Aneh banget. Nggak tahu sih kenapa mereka adopsi konsep yang kayak gitu ya, atau emang konsep emang seperti itu gitu. Sebelumnya di YouTube mereka bikin film pendek kayak gitu juga. Iya. Jadi waktu itu kan yang terkenal tuh kalau nggak salah Kuyup, ada namanya Kuyup short film.
sebenarnya modelnya kayak gitu. Oh, yang di dalamnya tuh blooper gitu. Iya blooper, terus kalau ketawa saya nggak serius gitu ya, tinggal nggak serius. Sebuah kaidah yang keluar dari perfilman ya harusnya. Iya, kira-kira merusak sebuah sinema atau enggak? Ya kan segmented kan. Iya. Jadi kan si GJLS juga dia kan bilang kalau komedinya mereka tuh segmented gitu. Nggak semua orang bisa nerima komedian seperti itu gitu. Kalau ada orang nonton film begini, film apaan gitu kan. Maksudnya dari awal udah begini. Terus secara alur oke lah. Yang memang penikmatnya YouTube mereka aja kali ya, yang bisa masuk atau emang sama yang ngikutin dia lah. Bisa masuk sama komedinya. Jadi kayak ya mungkin orang-orang yang nonton di bioskop juga orang-orang yang memang udah tertarik gitu tahu, kan. Dan ya udah di bioskop mereka ketawa-ketawa aja. Ketawa aja. Mungkin cincin aneh. Walaupun nggak terlalu aneh. Ketawanya juga komedinya mungkin karena nebak-nebak ya, kayak abis ini tololan apa lagi yang akan datang gitu. Karena emang tolol. Kata-katanya nggak apa ya dipikirin gitu sesuai naskah. Apa emang lupa apa gimana ya? Aneh banget ya. Jadi itu pokoknya udah menjelang akhir saat klimaks konflik ya, itu baru tuh mulai yang aneh. Tapi jangan salah, film dia tuh 17 plus loh. Kenapa gitu? Banyak konten dewasanya dan omongan vulgar gitu loh. Iya. Jadi ratingnya 17 plus. Yang tidak senonoh. Oh baru tahu ya. Juga menghindari anak-anak gue supaya tidak menonton ini. Sebenarnya Bodoh. secara ini. Tapi ada yang mau waktu itu yang kemarin kita nonton ada ya yang bawa anak-anak. Ada. Ini anaknya mah nggak tahu. Karena nggak Dia masuk. nggak ngerti lah. Diajak nonton Jumbo. Kira komedi aja, tapi kan Lilo. komedi dewasa ternyata. Betul. Kayak gitu. Jadi kalau expect-nya film serius ada itu nggak tuh di sini. Buyar tuh, jauhkan ekspektasi. Juga kita kalau misalkan ngomongin kelebihan kekurangan film ini susah ya, karena kelebihan kekurangan ini ya ada di film itu sendiri. Tergantung bagaimana Perspektif kita dalam memandang film ini gitu. Ya. Kalau cuma buat nonton hiburan kayak nonton YouTube versi panjang kan ya, Nah, mungkin akan terhibur aja gitu. Tapi kalau buat orang-orang yang mengekspektasikan bahwa sebuah film yang real utuh dan jadi ya memang harus menyayat hati. udah pasti ini film akan sangat. Kan rumornya si bapaknya si Bute ngambil job film lagi 3 bulan kan. Gara-gara film ini. Emang kenapa? Gara-gara film ini. Nah di Arina terakhir di Sekawan Limo. Oh iya. Ada juga di film apa tuh yang kayak hijab-hijab tuh Pak. Sampai di rating berapa rating untuk film GJLS si buku ibu-ibu? 7,5/10. Wow. Aku udah Ini emang bukan. karena komedinya beda ya, ceritanya beda dari yang udah. Terus dia mencoba jujur ya kan, walaupun tidak mengesampingkan plotnya gitu. Tetap terhibur lah, karena di bioskop pun orang-orang ketawa. Yang ketawa sih ketawa aja. Enggak, saya nggak ketawa nggak kayak gitu. Ketawa aja. Fun. Ya, gitu aja. Sampai ketemu di konten beraksi kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.